Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi IP address dan subnetting. Apa sih itu IP address dan subnetting? Nah, jadi IP address itu merupakan suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Jadi, setiap device atau komputer pasti memiliki suatu IP address. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP seperti kelas A, B, C yang sudah diatur. Nah, di slide ketiga ini ada perbedaan antara IP class pool vs classless. Apa sih itu IP class pool? Jadi, IP class pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap, seperti A, B, C, D, dan E, untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Nah, sedangkan IP classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR classless inter-domain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya 127,20 dan lain-lain. VLSM dan CIDR. VLSM yaitu Variable Length Subnet Mask, merupakan metode subnetting yang lebih rinci dan lebih kompleks dibandingkan CIDR. Jika CIDR atau Classless Interdomain Routing hanya berfokus pada penentuan prefix atau jumlah total IP address, maka VLSM digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan host pada masing-masing jaringan. Karena itu, CIDR dan VLSM saling berhubungan dan sering digunakan dalam pengelolaan jaringan komputer. Lalu ada konsep VLSM. Apa sih itu VLSM? VLSM adalah Variable Length Subnet Mask, di mana VLSM ini adalah pemecahan IP yang semakin rinci lagi atau semakin kecil lagi dibandingkan dengan CIDR. 3 hal yang harus dicari di VLSM yaitu 1. Subnet mask. Subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Yang kedua, ada network atau blok subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Yang ketiga, ada host. Alamat IP yang dipakai perangkat seperti VC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Yang keempat, ada broadcast. Alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, ini adalah rumus-rumus yang ada pada VLSM ya. Yang ke-1 itu adalah subnet mask. Itu adalah metode atau cara melalui di CIDR, contohnya seperti 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Nah, yang kedua, itu adalah network atau blok subnet. 256 dikurangi dengan total IP sama dengan X, 2N sama dengan N. Yang ketiga, host. 2H dikurangi 2 sama dengan H. Yang keempat, broadcast. H tambah 1 sama dengan B. Nah, itu adalah rumus-rumus yang ada VLSM ya. Lalu ada CIDR. Apa sih itu CIDR? Jadi, CIDR itu kepanjangan dari Classless Interdomain Routing. Classless Interdomain Routing, atau bisa disebut juga dengan CIDR, adalah metode untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR juga memiliki istilah lain, yaitu supernetting,
yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Nah, tujuannya itu untuk mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. PLSM atau bisa disebut juga dengan Variable Length Subnet Mask. Nah, sementara itu, Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam PLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada PLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Nah, itu adalah penjelasan dari materi IP address dan subnetting. Teman-teman bisa klik pada PC atau end device ya. Lalu teman-teman bisa klik yang PC, letakkan di sebelah kiri dan kanan, lalu letakkan satu lagi di tengah-tengah. Lalu setelah itu, teman-teman bisa klik desktop, lalu IP configuration, lalu ketikkan IP address versi 4. Contohnya seperti 192.168.12.3. Lalu subnet masknya yang 0 itu diganti dengan 224. Lalu klik kali. Nah, pada PC yang kedua itu sama kayak tadi ya. Klik desktop, lalu IP configuration, lalu kasih IP address versi 4. Ketikkan 192.168.12.2. Sama ya, subnet mask yang 0-nya diganti dengan 224. Lalu pada PC yang ketiga juga sama, klik desktop, lalu IP configuration, lalu IP address versi 4. 192.168.12.1. Subnet mask yang 0-nya diganti dengan 224. Lalu klik kali. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik pada komponen pada network. Teman-teman bisa klik switch, lalu diletakkan di atas. Setelah switch, teman-teman bisa klik pada kabel automatically atau otomatis. Teman-teman bisa sambungkan pada PC yang ke-1 ke switch, lalu PC 2 ke switch, dan PC ketiga ke switch. Nah, setelah ini kita akan mengeping ya. Klik pada bagian PC, lalu command prompt. Ketikkan ping spasi
192.168.12.2. Jika hasilnya reply from, itu tandanya berhasil. Lalu, kita akan mengecek ke PC yang kedua. Sama ya, command prompt, lalu ketikkan ping spasi 192.168.12.1. Nah, hasilnya reply prompt. Berarti tandanya berhasil ya. Lalu klik kali. Kita akan mengecek PC yang selanjutnya. Ketikkan ping 192.168.12.3. Enter. Nah, hasilnya berhasil juga ya. Nah, ketika kita akan coba mengeping lagi, ketikkan ping 192.168.12.5. Nah, jika hasilnya request timeout, itu tandanya gagal ya. Karena ujung yang harusnya sama itu diganti menjadi 6, maka hasilnya itu akan gagal ya. Karena di IP configuration-nya itu tidak tercantum angka 6.